Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellency, Director of State Islamic University of Wali Songo Semarang, Profesor Dr. Imam Taufik MAG. Honorable the Field Supervisor Lecturer for Group 43 and 44 KKN Reguler dari Rumah Win Wali Songo Semarang, Mr. Muhammad Yamin Darsyah MSc. Honorable Associate Professor, Head of Nusantara Malay Archipelago at Center of Policy Research and International Studies USM, Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami, and respectable all participants of this webinar. First of all, let's thank to Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessings so that can we end obstacles. Secondly, salawat and salam may always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness. I'm Widya Aprilia, your Master of Ceremony today. Welcome to this international webinar, Wali Songo and for Transformative Powers of Islam in Nusantara and the Future for Indonesia, Malaysia, and beyond. We would like to thank to everyone for taking time to attend our webinar today. To start the opening ceremony, allow me to read the agendas. The first is the opening. The second is singing Indonesia Raya. The third is speech from Chief of Commit. The fourth is opening speech from Mr. Yamin Darsyah. The fifth is the core event. And the sixth is the closing and praying. Dear audience, ladies and gentlemen, let's open this event by reciting Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Step on to the following agenda is singing Indonesia Raya. All the participants, please turn on your camera and please have a good position.
The next agenda is speech from Chief of Commit. Please welcome Ms. Aryani Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your Excellency, Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami, as main speaker. Your Excellency, Mr. Muhammad Yamin Darsah, MSI, as Field Supervisor Lecturer for Group 43 and 44 KKN Win Wali Songo Semarang. Respectable to all of the participants who have taken their time to join the international webinar this afternoon. Firstly, let's thank God Allah who has given us mercies and blessing until we can join this webinar. Secondly, salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. I don't forget to say thanks to the all commit members who have prepared this event very well. On this occasion, we will discuss about transformative powers of Islam in the role of Wali Songo and spread of Islam in the archipelago. We hope that the next generation will not forget the effort and legacy of Wali Songo in spreading the religion of Islam. Finally, I do apologize for any mistake in this webinar to all of the participants. That's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Ms. Aryani Sofia, for the speech. And the next agenda is opening speech from Mr. Muhammad Yamin Darshah, MSI. And please welcome Mr. Muhammad Yamin Darshah. The time is yours. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thanks God, because today we get meeting international webinar by KKN student Win Wali Songo Semarang. The Excellency Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami welcome to this meeting, this event for Prof. Bustami. Thank you so much for your time, for your sharing knowledge for us, for the especially student Win Wali Songo Semarang. And I want to say hello my friend Mr. Dr. Muhammad Muzakir. I know that Mr. Muzakir joined this meeting too. Thank you, Mr. Muhammad Muzakir, my friend, study in University Science Malaysia, USM, University Science Malaysia. Prof. Bustami, the speaker international webinar as a head of Nusantara Malay Archipelago at Center for Policy Research and International Studies, University Science Malaysia. A special guest, special speaker, and special activity in KKN, because the international webinar today is the last of event KKN group 43 and 44. This is special because we held international webinar, and Prof. Bustami, thank you so much for your kind and can share your knowledge to all students Win Wali Songo, especially, and all audience. Yeah, all audience. I don't speak too much because the time, but I want to remark. Prof. Bustami, we can speak in bahasa
campur-campur begitu ya. Nanti bahasa Indonesia Malaysia it's okay. Tadi saya hanya minta untuk panitia MC supaya latihan berbahasa Inggris. Untuk Prof Bustami nanti bisa combine English, Malay, and bahasa it's okay. Bahasa it's okay. Okay, I just remark for the discussion today. Talk about Wali Songo and transformative pillar Islam spread in Indonesia. Wali Songo are guardian combination of Sharia and Tasawwuf expert who have spread the peaceful and cultural Islam. This called the step as indigenous Islam, where Islam was delivered by borrowing the local custom, even though they didn't bring any fact but Islam of Ahlus Sunnah wal Jamaah. The propaganda method used by Wali Songo and the other figure who has spread Islam in Nusantara. The application of the method developed by Sunni Sufi in embedding Islamic value through good exemplary. The theology school was a Sharia, while the Sufistic school led to Al-Ghazali. The imprint left by Wali Songo are seen in the collection of religion Council keep in the student writing in Japanese known as Primbon, which is describe the nature of Tasawwuf school that they follow and develop. And the process of Islam enter Nusantara was not in revolution and single way, but it entered Nusantara in an evolution, gradually and various. The coming and spreading was peacefully. Islam entered Nusantara through two ways. First, the north west or the north line, which include Arabic, Damascus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, and then go to Indonesia. The second west or second line, which include Arabic, Yemen, Sri Lanka, then go to Indonesia. The first place enter Islam in Indonesia is in Samudra Pasai, Aceh. Yeah. And then the west coast of Sumatra Island, Java, then spread to various regions in Nusantara. I think that's simple my remark today for dialogue. So once again, thank you so much, Prof. Bustami, and to all audience has joined this international webinar. I hope this event success and we can accept the deep knowledge and we can open our mind that about spread Islam in Nusantara. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Yamin Darsha, for the opening speech. Ladies and gentlemen, for closing this session, we ask Muhammad Amin Muzaki to close this session with doa recitation. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfil mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min asal ghayati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan shalihan wa barakatan fi hadzal majlis. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you very much, Mr. Muhammad Amin. So, ladies and gentlemen, as we have finished our opening, to lead the next session, I would like to invite our moderator today. But before that, allow me to read the curriculum vitae. Name, Ahmad Irsyad Hidayatullah. Date of birth, Jepara, 3 of January 1999. Address, Pecangaan Jepara. Email, irsyadahmad@gmail.com. Educational background, English Education Department, State Islamic University of Wali Songo Semarang, and the Community Experience, Lembaga Studi Bahasa UIN Wali Songo Semarang. Okay, ladies and gentlemen, so please welcome Ahmad Irsyad Hidayatullah. The time is yours. Okay, thank you, Miss Widya, for giving me the time. Now we will finally move on to long-awaited session of the webinar. I'm pleased to introduce our speaker, Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami. I will read the curriculum vitae. The name is Muhammad Rifani bin Haji Bustami. He was born in Malaysia, and right now the current position is Associate Professor, Head of Nusantara Malay Archipelago at Center for Policy Research and International Studies at USM, University Science Malaysia. And Muhammad Rifani bin Haji Bustami has graduated, accomplished the degree at Bachelor at Purdue University with the field sociology major and history minor, and master at University of Wisconsin-Milwaukee with the field sociology, and accomplished the PhD at London School of Economics and Political Science with the field organizational and development sociology. And his areas of specialization is Nusantara or ethnic studies, organizational studies or CSR, social research, philosophy and methodology, transformative or futures studies. And he worked or address at Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarbangsa, our Center for Policy Research and International Studies at University Science Malaysia. His email is rifani@usm.my or the.secretariat@gmail.com. However, before we meet Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami, I would like to remind all the attendees that in order for you to access your certificate letter, you have to fulfill the online presency that will be distributed later at the end of this webinar, and will be closed at 4 p.m. So make sure to tune in until the end of the webinar. I also inform you that there is a door prize of this webinar with the best questioner with the best question. In order to be considerate and respectful to everyone attending and presenting today, all attendees are muted. We will have designated time to address questions, but you may submit questions at any time during the session. To submit a question to the speaker, please enter your question in the chat box. Should you experience any technical difficulties, please send a chat message in the chat box. A recording of this session will be posted on the group's YouTube. Well,
Before further ado, let us greet our amazing speaker. Good afternoon, Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? Alhamdulillah, syukur. I'm fine. Thank you. Okay, please do a presentation. The time is yours. Okay. My voice. Oh, here. Okay. All right. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang. Terima kasih. Thank you very much. Selamat siang, selamat siang. Thank you for the invitation, Mas Yamin, Pak Yamin. We meet again. I think the last time we met was in Semarang as well. It was in Universitas Muhammadiyah Semarang. Am I right? Unimus. Alright, okay. Alhamdulillah ketemu lagi kita ya, meski ada COVID ni, kalau Allah sudah tentukan kita ada jodoh ketemu, kita ketemu juga. Alhamdulillah. Thank you very much for this invitation. I feel so honored, feel so happy to be with students from UIN Wali Songo Semarang. Right? Usually UIN will be choosing different names of the Wali Songo, Sunan Ampel, Gunung Jati apa gitu, tapi we have the whole Wali Songo in one university, right? Amazing, itu luar biasa nih Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Thank you very much. Alhamdulillah. Together with me, I also have a few of your friends, a few of your colleagues from Indonesia as postgraduate students over here. On my right here, I have saudara Mas. Kalau saudara nggak usah Mas lagi kan. Ada Mas Raja from UMM. Ya, dia juga Chief Technology Officer kita. Jadi dia bisa pakai OBS, pakai YouTube, apa semuanya bisa gitu. Okay, cannot switch camera at this point. It's fine. Is the sound okay? Sounds okay, right? All right. And together, Mas Muzakir is here. Pak Muzakir. Right, is here as well from UNESA Surabaya, right? And together we have a guest who has joined USM, Saudara Fajri, Mas Fajri from aslinya Gresik, tetapi sudah di Universitas Negeri. Oh, udah di UNER. Oh, okay. Confused, banyak sangat kotanya itu. Malang, Gresik, Surabaya gitu kan. Jadi dosen di UNER itu. Oke. UNER. Makanya itu lebih keren itu bunyinya UNER itu. Jadi saya tidak terpisah dari teman-teman saudara-saudara se-Nusantara. Baik, saya mulakan kuliah kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudari, anak-anak mahasiswa-mahasiswi KKN di UIN Wali Songo Semarang karena hadir juga ya. Baik, I'll mix seperti mana Pak Yamin usulkan tadi, bisa dalam bahasa Inggris atau bahasa atau campur-campur, enggak apa-apa. Jadi sekali-sekali saya akan coba masukkan bahasa Jawa juga, mana tahu kan. Alon waton kelakon. Betul ya? That's about that I know. Stick. Baik, judul yang kita angkat hari ini, yang saya angkat hari ini ialah 4 Transformative Powers of Islam in Nusantara. But with a strong focus on Wali Songo, karena Wali Songo itu dipaksa kepada saya itu. saya coba keluarkan dimasukkan lagi itu. Jadi bukan saya nggak mau bicara tentang Wali Songo, karena saya ingat banyak yang sudah pintar, sudah arif, sudah tahu, malah lebih pada saya ya tentang Wali Songo ini. Dan ilmu saya, pengetahuan saya tentang Wali Songo itu sangatlah terbatas. Dan semakin saya baca, semakin saya rasa keterbelakang itu tentang Wali Songo itu. Begitu banyak sekali rujukan. There's so much to read. The references are thick and long and deep.
So there's so much I can convey to you. So I will speak as a social scientist from Malaysia, getting to know about Wali Songo and see how that connects with the 4 transformative powers of Islam in Nusantara, and projecting to the future of Indonesia, Malaysia and beyond. Justru saya akan bicaranya sebagai seorang anggota saintis sosial, apa ya bahasa Indonesianya? Social scientist, ilmuwan sosial, bagus lagi itu, ya nggak perlu saintis lagi, ilmuwan sosial ya, dengan mungkin lebih kepada perspektif sosial sebagai seorang sosiolog ya, dan berusaha untuk apa namanya ini, melihat dan mengaitkan apa yang saya bicara ini dengan apa namanya ini, narasi ataupun apa nih, perspektif kacamata tentang Wali Songo juga. Jadi ini adalah part kuasa transformatif Islam di Nusantara dan masa depan Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Dan kalau lihat foto di situ, itu adalah tempat di mana bermulanya apa namanya dakwah Islam di Semenanjung Tanah Melayu ya. Kalau mulanya di sinilah, kalau di Malaysia itu ya, di Gunung Jerai namanya, yang tidak jauh dari USM ya, sekitar mungkin 1-2 jam gitulah. Kalau di Indonesia itu 2 jam itu udah nggak jauh ya kan, di Surabaya ke Malang juga, tergantung macet nggak gitu kan. Jauh itu. Baik, saya ke slide yang seterusnya. Slide seterusnya. Jadi 4 kuasa transformatif yang saya angkat. Yang pertama ialah kuasa transformatif pendidikan ya, Iqra, the transformative power of education. Bermula dengan satu apa nama ni, pendekatan yang sederhana, tetapi kalau kita lihat apa yang dibawa oleh Wali Songo, justru ulama-ulama apa nama ni, guru-guru agama kita di Nusantara itu luar biasa ya. Jadi dengan apa namanya ni, kata yang pertama Iqra itu dikembangkan kepada satu yang luar biasa ya. Kalau kita ke slide yang seterusnya, apa namanya ni, ini kalau kita lihat dari perspektif pendidikan ya, Wali Songo dan juga ulama atau okay. Alright. Apa yang dibawa oleh mereka sebagai satu agenda literasi. Is literacy. Iqra maksudnya ini agenda Islam yang pertama, menyuruh kita untuk membaca, mengajar kita untuk jadi literat. Islam teaches us to read. In fact, Islam teaches Prophet Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, itu kata yang pertama kan, Iqra kan, Rasulullah kan dia enggak tahu membaca kan, tetapi itu apa arahan suruhan yang pertama itu Iqra, ayatnya itu literasi. Jadi kalau belum apa nama ni, melek okey, kalau di sini jelek, melek apa ni, kata ya, you must learn to read. Itu dipaksa kepada Rasulullah SAW itu kan. Tetapi agenda yang sama dibawa kepada Nusantara. Justru Nusantara itu dengan adanya Islam menjadi satu komunitas ya yang literat ya, reading, membaca, memahami dan juga memegang buku yang namanya Quran ya kan. This is the first time that the masses start to be literate. This is the first time that the masses come together to read. Kan adanya madrasah masjid, apa nama ni, padepokan ya, ataupun bisa dibilang sebagai sanggar seni ilmu lah ya. Pendidikannya awal, sebelumnya ada pesantren ataupun pesantren yang awal ya, bentuk pesantren. Jadi institusi pendidikan itu didirikan oleh Islam untuk masa.
Dan ini salah satu transformasi dan bisa dibilang satu langkah radikal atau langkah revolutionary yang luar biasa yang dibawa oleh Islam dan juga guru-guru Islam. Dan itulah agenda Wali Songo yang saya ingat satu agenda yang luar biasa ya, agenda pendidikan itu. Dan kita lihat satu jenis cultural transformation. Makanya muncullah a culture of study among the people, among the society. Jadi kita mempunyai satu kultur ataupun budaya yang baru, menerap satu budaya itu budaya untuk membaca, mengaji, kan? And it's a transformation of masses into a community of learners. Jadi masyarakat, komunitas-komunitas itu ditransformasikan menjadi komunitas pembelajar, ya, komunitas murid, ya. Dan ini adalah satu keistimewaan, walaupun kelihatannya sederhana pada hari ini, tetapi ia adalah satu transformasi yang luar biasa sewaktu itu. Karena sewaktu itu walaupun ada agamanya tidak memaksa ya, menjadikan membaca itu sebagai satu kewajiban, tetapi Islam itu satu kewajiban, right? Dan maka dia membudayakan berkumpul, membaca, mengaji, memahami sebagai satu wadah pendidikan. So you come together, you read, you study, you understand, and that has become the channel, the vehicle of education in Islam, and it is a superior form of cultural revolution, if you can say, cultural transformation, where people from not knowing to knowing, not having a book to referring to a book, right? Jadi pendidikan, jadi kalau kita lihat ada foto di atas di ujung kiri itu, di mana ada foto saya, aja diturunkan foto saya sedikit tuh. Itu ada anak kecil, baby, toddler, bocah kecil itu kan. Dari mungkin buku bukan satu yang lazim, bukan satu kelaziman, satu sama ya, kelaziman. Saya harus tak sering bertanya karena bahasa Indonesia ini saya baru belajar ini kan, walaupun kita satu Nusantara, kadang-kadang kita karena terpisah oleh penjajah ini, akhirnya kita mempunyai bahasa yang berbeda-beda itu kan. Kita kan pintar gitu, jadi penjajah memecahkan kita pecahkan diri kita sendiri dan tidak gabungkan lagi usaha kita kan. Tapi itu kuliah yang berbeda pula itu. Maka kita lihat kalau foto itu yang itu simulasi gambaran Wali Songo berkumpul itu kan. Mereka juga datang berkumpul, bertukar fikiran. Begitu juga budaya yang sama diturunkan. Dan poin yang keempat saya angkat itu adalah pendidikan lewat seni budaya. Jadi pendidikan juga diterapkan, diserapkan ke dalam lagu ya, berkumpul dengan soleh itu, Tombo Ati oleh Sunan Bonang dengan lagunya kan. Kita sudah banyak dengar lagu Tombo Ati itu kan, itu lagu favorit abang saya itu kan. Ya, saya pun baru tahu pertanyaannya itu. Dan the concept is to get together with learned, to get together with teachers, berkumpul dengan orang yang soleh, berkumpul dengan orang yang baik. Jadi itu satu lagi konsep dalam transformasi pendidikan. Kalau kita mau jadi kurang pintar, kita berkumpul dengan orang kurang pintar. Tetapi kalau kita mau jadi lebih pintar, kita berkumpul dengan guru-guru, ya, orang yang lebih tahu, senior-senior yang lebih tahu. Itu satu transformasi perubahan yang dibawa oleh Wali Songo dan juga guru-guru agama di Nusantara, ya kan. Dan nomor 5 itu menghasilkan guru-guru, TOT, Training of Trainers. Dia sudah ada konsep training trainers itu kan. Ada ustaz-ustaz dimunculkan kan. Dan jadi dia tidak satu orang melakukannya, bukan satu sunan saja, tapi sunan ini dikembangkan. Malahan ada sunan-sunan yang lain yang tidak dimasukkan dalam list 9 itu ya. Kalau di Surabaya itu ada Sunan Bungkul. Ya, Sunan Bungkul bukan di sunan, tetapi tetap saudaranya Sunan Ampel kan. Dan the training of trainers itu berlaku secara masif juga. Jadi ini
satu hal yang luar biasa kan. Jadi it is local and the training of trainers, seperti saya sempat diskusi sama Mas Muzakir saya sini, saya jadi pakar bahasa dan pakar sejarah di sini, itu memunculkan otoritas agama, otoritas lokal, dan kemudian menjadi otoritas wilayah justru regional, ya kan. Ini satu keluar biasaan yang belum ada lagi di Nusantara. Jadi tiba-tiba this flooding of this emerging of gurus, emerging of ustaz and ustazah, right? And sewaktu itu juga kalau kita lihat foto itu ada perempuan, cewek-cewek juga belajar juga. Ini karena itu satu kewajiban, right? Jadi kalau orang bilang, feminist movement, kita sudah lama feminist movement kan. Malahan kalau di Indonesia tuh kalau kita lihat the first admiral, Laksamana pertama, Laksamana modern yang pertama di dunia adalah dari Nusantara, adalah Indonesia. Laksamana Malahayati itu yang apa namanya, yang kumpul satu armada yang terdiri daripada janda-janda juga itu kan. Itu luar biasa kan. And this is a movement of women liberation as well. Jadi bukan saja anak-anak lelaki, tetapi anak-anak perempuan juga. Malahan semua orang kan harus belajar menjadi satu tanggung jawab. Ini arahan yang pertama. Ini satu transformasi yang luar biasa. Poin nomor 6 tuh, pondok pesantren dan masjid sebagai institusi pendidikan Islam dan formal justru muncullah the powerhouse of societal transformation. Pondok pesantren dan masjid itu menjadi landasan pertama. It becomes the foundational educational institution of the society. Right? It is also the powerhouse that transform society. Di sinilah pembentukan kalau bahasa ini pembentukan semula, the reshaping of society occurs, right? Tapi kalau cover anak bocah tu enggak apa-apa lagi raja. And then jadi daripada Iqra tadi berkembangnya satu institusi keagamaan yang luar biasa di Nusantara. Okey, poin ketujuh. Pendidikan yang mengajar kita bahawa Islam ialah ad-din, a way of life, satu cara kehidupan, ya, ilmu tentang kehidupan. Makanya melalui Islam itu Wali Songo mengajar bahawa dia ada satu khazanah ilmu yang lengkap, bukan saja khazanah ritual, tetapi khazanah tentang kehidupan, tentang baik buruk, tentang ethics. And itu adalah satu anjakan paradigma. That is a paradigm shift to say, to convey, to teach that Islam is a way of life. Islam is life. Islam is my life. And there is a storage, a wealth of information, a wealth of knowledge, a wealth of wisdom that we can tap into, that we can go towards and to get the guidance from this wealth of knowledge, this ocean of abundance, right? Khazanah ilmu ini merangkumi, mencakupi, mempunyai semua aspek kehidupan. Ini satu lagi transformasi yang dibawa oleh pendidikan. Makanya kita bilang kuasa transformatif pertama Islam itu adalah pendidikan dalam konteks Nusantara, ya. Dan ini suatu kehebatan Islam yang dibawa oleh Wali Songo, dibawa oleh guru-guru agama, guru-guru yang datang dari gelombang pertama, yang mana masih Pak Yamin bilang tadi, gelombang pertama itu gelombang tentang membaca, mengaji, pengetahuan itu kan. Jadi this is the first one, kuasa transformatif yang pertama. This is the first transformative power, that is the power of education. Let's move on to the next one. Baik, ini mungkin ini hal-hal yang saya angkat. Tentu sekali ada banyak lagi kuasa-kuasa transformatif yang lain dalam Islam, tetapi ini hal-hal, ada 4 perkara yang saya angkat, 4+1 nanti. Dan yang kedua ialah
kerohanian. Wali Songo juga sepertinya mana yang dibilang oleh saudara oleh Pak Yamin tadi, ya, membawa juga ilmu tentang fikih dan juga tasawuf, ya. Dan kerohanian itu adalah satu ilmu yang Wali Songo kalau kita lihat cerita-ceritanya memang sangat tauhidik, ya, tauhidik dan spiritual, dan pendekatan mereka adalah pendekatan paradigma rohaniah atau tauhid, fokusnya kepada tauhid dan spiritual sekurang-kurangnya awalnya, dan ini ada juga dalam ajaran dan awaluddin ma'rifatullah, ya. The beginning of religion is to know thy God. Awal agama itu mengenal Allah, kan. Maka kita belajar dengan sifat 20 Allah bagaimana dan sebagainya, gitu. Dan ini ada juga filsafat yang datang daripada Rumi, salah seorang ahli filsafat filosofi Islam, ya. Dia bilang, remember the entrance to the sanctuary is inside yourself. Ingatlah bahawa pintu ke arah kedamaian, ke arah sakinah itu ada di dalammu, ya. Jadi ini adalah satu perjalanan yang dibawa oleh Wali Songo dan ulama-ulama sufi awal di Nusantara itu ialah very spiritual, fokusnya kepada kerohanian, ya. We go to the next slide saja. Ini pendekatan paradigma rohaniah ini atau tauhidik spiritual paradigm ini, ya, menekankan beberapa aspek bahawa esensi manusia, jati diri manusia itu spiritual atau rohnya, ya. Bahawa kita ini mempunyai satu roh yang akan berkekalan selepas kita mati nanti, dan tanggungjawab kita sewaktu kita hidup akanlah ditanya, dipertikai selepas kita mati kemudian. Dan kalaulah kita menghitamkan diri kita, maka kita akan kekubur dengan titik-titik hitam tersebut. Dan jadi membersihkan hati, memulangkan kembali fitrah kita sebagai manusia insan itu, kan, dan mencapai tahap yang lebih spiritual, itu adalah intinya, kan. Justru tasawuf itu fokusnya pada qalbi, ya, kan. Jadi kalaulah kita bersolat tetapi niatnya ialah riak, maka solat itu mungkin tidak diterima, gitu, kan. Atau terima pun pahalanya 0, 0, gitu, kan. Atau bisa menjadi negatif, ya, belum pasti, gitu, kan. Makanya fokus pada tasawuf, ya. Ini ada miripnya dengan awal Islam dahulu, ya. Fokus Islam di Mekah itu fokusnya kepada membangunkan iman. Dan ini kita tidak lari juga dari sejarah dan konteks sosial sebagai ilmuwan FISIP, ya, dalam fakultas ilmu sains dan politik dan segala yang bersifat sosial itu. Konteks Nusantara waktu itu di Hindu Buddhanya, gitu, kan. Dan kalau kita lihat penyebaran, penyatuan Nusantara itu di atas panji-panji Hindu, empire Hindu Majapahit, dan itu adalah satu empire spiritual juga. Jadi bukan bermakna sebelum ini tidak ada spiritualitas, ada spiritualitas. Malahan Wali Songo sangat mengerti hal tersebut, dan ini menjadi satu pintu masuk yang sangat sesuai, sangat cocok dengan message dan dengan perjuangannya Wali Songo, yaitu perjuangan sufi, kan. Jadi perjuangan sufi, dan mereka juga terdiri dari guru-guru tarikat, ya, dan kita akan bicara sedikit tentang tarikat kemudiannya. Adalah satu perjuangan sufi, perjuangan tasawuf, perjuangan untuk membaiki diri sendiri itu. Jadi kalau saya sering dengar ada mahasiswa saya, kalau ada masalah, ada oknum itu, ya, oknum itu masalahnya karena orangnya belum lagi bersih hati, kan, belum. Jadi sekadar undang-undang hukum-hukumnya tidak cukup, hatinya bersih. Makanya di mana letaknya tetap berkelakuan baik. Maka agama itu poin nomor 4 itu, agama itu
adalah satu kehidupan perjalanan kerohanian mendekatkan diri kepada pencipta. So it's a spiritual journey, right? Untuk menjalinkan hubungan spiritual sesama insan dan alam. Makanya maksudnya kita ada hubungan spiritual juga dengan insan, ada hubungan spiritual sama alam ini. Kita sebagai khalifatullah, sebagai menjaga alam ni juga, ya kan? Yang membawa rahmat dan kemajuan. Tujuan kita di sini sebagai khalifah, bukan saya bawa tentang khilafah, ya, khalifah sebagai memimpin, ya, memimpin diri kita, memimpin mereka yang di bawah pertanggungjawaban kita itu, and together we lead ourselves, we lead our people who are under our responsibility, we lead our environment towards a better progress, towards a better future by sharing the rahmat Allah, rahmatan alil alamin, itu kan. Dan ini kita lihat, ya, itu kan foto-foto yang saya mungkin sudah kenal semua itu, termasuklah Gus Dur di situ semua. Juga kalau tanya teman-teman saya yang mengenali Gus Dur, bilangnya Gus Dur juga ada apanya, kalau bahasa Malaysianya bilang kasyaf, ada kasyaf, ya. Kalau apa ya, bahasa Indonesia apa ya, bisa mempunyai kasyaf, sama juga, ya, sama aja, oke, kasyaf, ya kan. Dan yang kalau foto yang di tengah itu, ya, itu adalah Tuanku Abdul Rahman bin Muhammad, itu adalah agung atau raja Malaysia yang pertama, itu raja Malaysia yang pertama, ya kan. Beliau juga adalah seorang ahli tarikat, juga tarikat Muhammadiyah malahannya. Dan di Negeri Sembilan itu memang banyak orang yang bertarikat, dan mufti Negeri Sembilan juga seorang yang amir tarikatnya, guru tarikat juga. Justru yang diperjuangkan juga oleh Wali Songo itu adalah a spiritual journey, kalau lihat di bawah, a spiritual mission led by spiritual figures. Jadi ini satu transformasi yang berlaku dalam masyarakat juga. Jadi tidak menolak spiritualitas, malahan membawa spiritualitas ke satu tahap yang lebih tinggi. Malahan dalam agama Islam itu ada 7 peringkat nafsu-nafsunya itu kan, dan kita nafsu amarah, nafsu mutmainah, maju ke depan lagi. Dan ini juga diangkat oleh Imam Ghazali, ya. Ini juga bahagian daripada yang diperjuangkan dalam ulama-ulama awal, guru-guru Nusantara awal. This is the mission that has been shouldered by the early gurus, the early ulamas of Nusantara. Kalau kita lihat terapan kerohanian juga masuk dalam budaya, ya. Kalau seni silat itu kan. Dan ini sangat terkenal lah, kalau Wali Songo itu, siapa tidak tahu Wali Songo dengan kesaktiannya kan, ilmu-ilmu kesaktiannya, seperti juga yang dipaparkan dalam filem-filem itu. Saya ingat waktu saya kecil itu, saya suka sangat lihat filem-filem Wali Songo waktu kecil. Walaupun kami di Malaysia kami tahu Wali Songo itu, melihatlah. Tapi waktu itu zaman-zaman ada kilat-kilat gitu kan, belum lagi special effect-nya, belum lagi Marvel comic atau DC comic level lah, belum lagi kayak Superman kayak gitulah kan. Tapi kami kecil-kecil sudah lihat kesaktian, kehebatan ilmu Wali-Wali Songo itu. Justru ini dicapai melalui satu perjalanan spiritual juga. Jadi kalau sekadar ritual saja, sekadar zahir saja, mungkin tidak dapat tercapai. Sekadar fokus kepada fikih, ya kan, mungkin tidak bisa tercapai, kan. Nah, makanya mendekati tahap yang lebih tinggi, tingkat-tingkat yang lebih dalam di dalam diri kita itu, kita bisa mengembangkan talent, bakat-bakat yang lain yang memang ada diberi kepada kita. Setiap orang ada bakat-bakatnya sendiri, ya, kehebatan, tinggal ketemu atau tidak saja, kan.
Dan ini terapan terapan kerohanian dalam budaya ini satu keluar biasaan juga dalam Wali Songo ya. Kalau kita lihat slide yang seterusnya, ini menarik. Wayang kulit ya, wayang kulit. Ini di antara yang saya ingat luar biasa yang wayang kulit ini. Wayang kulit itu kan di satu kesenian yang dibawa oleh komunitas sebelum Islam, ya kan, komunitas Hindu ya. Tetapi yang menariknya dalam wayang kulit itu ada yang disebut sebagai Gusti Murbang Kang Dumandi, ya, Tuhan yang Maha Pemberi Kehidupan. Sebetulnya itu merujuk kepada Allah. Yang ini pendekatan budaya ini dipakai, diterapkan oleh Wali Songo, dan pusaka is called as Jamus Kalimah Sada atau Kalimat Syahadah, senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh putra tertua Pandawa. Ini maksudnya senjata yang paling hebat itu adalah kalimat Jamus Kalimah Sada. Sebetulnya itu adalah kalimat syahadah, kan? Jadi kalimat ini berisi satu kitab ya, kitab menarik itu. Jadi berisi pengetahuan kebijaksanaan, maka meski Arjuna dan Bima Sakti dengan senjata yang bisa membunuh lawan, tapi itu bukan yang paling hebat. Puncak kekuatan ada dalam kebijaksanaan, ada dalam wisdom, kesaktian yang dimiliki oleh si Yudhistira. Ya, Yudhistira, okey. Yang berupa kitab terserat Jamus yang membawa umat manusia hidup tenteram dan bahagia. Kalimah Sada. Itulah isi kitab Al-Quran. Ini di antara yang saya diskusi sama Muhammad Muzakir ini. Banyak saya belajar dari mahasiswa saya juga. Ini mungkin ada yang kita tahu, mungkin kita belum tahu tentang wayang kulit itu ya. Tetapi Wali Songo itu menggunakan budaya dalam menyebarkan agama, menyebarkan ilmu ketuhanan ya. Dan kalau kalimat syahadat itu di Kelantan, negeri bagian Malaysia di utara pantai timur Malaysia itu, Tenggara ya. Tenggara lah, pantai timur di utara Malaysia, tetangganya Pulau Pinang juga itu. Jadi Wali Songo malahan ada di Kelantan ya, di suatu itu belum ada Indonesia, Malaysia, Singapura belum ada lagi kan. Di Nusantara lah, dia ke Kelantan itu. Nah, tiket mau masuk nonton wayang kulit itu ialah kalimat syahadat. Itu satu lagi pendekatan. Jadi orang nggak tahu, orang kampung nggak tahu. Oh, harus mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya udah mudah aja nih. Nggak perlu bayar, nggak perlu apa. Ucapkan saja asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Silakan masuk. Akhirnya terbiasalah dengan kalimat itu, dengan kalimat syahadat, kan? Ini saya berbagi tentang wayang kulit nih, Muzakir bawa kembali. Dan ini keistimewaan yang diterapkan oleh Wali Songo, oleh wali-wali, oleh guru-guru agama awal Nusantara ya kan, yang tidak semestinya pendekatan pertama itu pendekatan untuk berlawan, untuk berkonflik, tetapi untuk menyesuaikan, untuk mengharmonisasikan, justru memperkenalkan ilmu-ilmu ketuhanan. Kan? Ini belum lagi. Jadi kalau kita lihat message-nya bukan berpuasalah, matahari terbit, matahari benam, belum itu lagi kan. Ini semua message ketuhanan. Jadi fokus kepada tasawuf, fokus kepada keimanan itu pendekatan awal pada wali-wali Songo itu. Ada tertinggal. Oh itu kan, oh iya kan, just bagi tahu itu kan kita sama-sama belajar gitu. Bagus ini, saya ada mahasiswa yang saya belajar lebih pada mahasiswa saya daripada mengajar mereka sebetulnya. Baik, ini saya ingat yang luar biasa tentang Wali Songo juga dan pendekatan budaya. Tidak bermakna Wali Songo itu pendekatan budaya saja. Itu saya ingat itu salah persepsi. Wali Songo juga menggunakan pendekatan yang lain selain pada pendekatan budaya ya.
dan kita akan mungkin menyentuh kemudiannya. Ke slide yang seterusnya. Baik. Dengan pendekatan tasawuf, pendekatan ketuhanan, pendekatan sufi ini ya, kita lihat Wali Songo juga membawa tarikat-tarikat juga di tanah Jawa ya, di Nusantara, termasuklah tarikat Kubrawiyah ya, tarikat Syaziliyah itu kan, tarikat Naqsyabandiyah yang terkenal sekali itu kan. Dan ini menjadi satu fondasi. Foundation. It becomes a foundational platform of tasawuf teaching in Nusantara. Tarikat becomes a foundational platform. It's not the only platform, of course, but it becomes a strong foundation platform in Nusantara. Tarikat-tarikat juga sangat cocok dengan apabila kedatangannya kuasa-kuasa kolonial kemudian ya, bukan zaman ini, zaman kemudian ya itu. Karena tarikat itu satu wadah yang tidak perlu bersifat terbuka, kan? Bisa dilakukan secara sendirian, bisa dilakukan di rumah, itu kan. Malahan ada yang diperkenalkan sulub ya, sulub tarikat Naqsyabandiyah itu ada sulubnya, ada versi yang tidak ada sulubnya juga. Justru kalau kita lihat tarikat-tarikat di Nusantara ini, ada Sufi orders tarikat di Indonesia, Malaysia begitu banyak. Ini selektif list yang terpilih saja, ada lebih banyak lagi. Ini semua tarikat-tarikat yang ada, termasuklah tarikat Muhammadiyah itu ya. Jadi teman-teman Muhammadiyah saya kaget itu, kok Muhammadiyah ada tarikatnya itu ini. Dan yang saya bilang tadi itu, Sultan Abdul Rahman itu Agung Malaysia pertama ada bertarikat Muhammadiyah ya, itu tarikatnya. Dan ini is the beginning, right? Awaluddin ma'rifatullah. The beginning of religion is to know Thai God, is to know your God. Thai is God. Jadi ini adalah satu pengembangan Islam dengan berfokuskan ketuhanan, berfokuskan ke spiritualitas, ya kan? Slide yang seterusnya aja. Okey. Dengan fondasi yang sangat kuat, dengan asas yang sangat kuat ya, dengan tonggak-tonggak yang kuat ini, kerajaan Islam di Nusantara berkembang dengan pendidikannya sebagai satu kuasa transformasi yang luar biasa, dengan institusi pendidikan yang sudah didirikan, dengan guru-guru yang ada, training of trainers itu kan, dan in a way is also institutional replication yang dilakukan. Itu tesisnya Pak Muzakir itu. Institutional replication kan, ada replikasi institusi kalau ya, ini teori institutional theory yang baru itu. Kalau kita lihat ini di antara secara sepintas lalu, Malaysia ada 7 kerajaan Islam, Filipina 2, Sumatera 40, Lombok 12, Bangka Belitung tempatnya si Ahok itu, Bangka Belitung betul ya? Ada 4 kerajaan Islam. Betul. Okey. Kepulauan Riau 2, Flores 4, orang-orangnya baik di Flores itu, saya tahu sangat. Kalimantan 40, Sulawesi 156, masya-Allah Sulawesi. Jawa 14, Madura 2, Maluku 4, Papua ada Adonara ada 3, Alor 3, Pulau Pantar 1. Mungkin ada lagi banyak lagi tapi belum lagi diungkap di sini ya kan. Ini satu pencapaian yang luar biasa oleh Wali Songo dan juga pejuang-pejuang Islam di peringkat awal Nusantara ya, kerana maksudnya ada banyak kerajaan di situ, kerajaan Islam di situ muncul daripada penyebaran usaha daripada Wali Songo dan juga wali-wali sahabat-sahabat yang lainnya juga ya kan. Jadi ini transformatif, kuasa transformatif yang kedua, ini transformatif yang ketiga. Ini yang jamaah sasi, ini tesisnya Mas Rajih pula ini. Is the jamaah sasi, dari perkataan jemaah ya. Jadi
Apa itu maksudnya sinergi institusi berasaskan agama? Is the institutional faith-based institutional synergy. Jadi sesiapa mau memahami Islam di Nusantara tidak akan bisa memahami Islam di Nusantara tanpa memahami institutional Islam, tanpa memahami jemaah Islam tidak akan faham. Jemaah Islam bukan maksud yang politik itu ya. Jadi proses institutionalization of Islam itu sangat transformatif, satu kuasa transformatif yang luar biasa. Jadi saya akan angkat dua institusi. Saya ingat semua orang sudah tahu siapa apa yang mana dua ini. Jadi yang pertamanya, Raji, slide yang pertama. Kuasa transformatif yang ketiga ini jemaah sasi. Jadi pembentukan jemaah. Jadi bukan saja secara ad hoc jemaah ini, bukan secara ad hoc ya, bisa ngerti ya. Bukan secara tidak teratur, tetapi diformalisasikan dalam bentuk yang sangat sinergistik dan berasaskan agama. Dan ini satu contoh yang bagus ialah Nahdlatul Ulama, ya kan. Dan kalau kita lihat Nahdlatul Ulama itu struktur organisasinya, struktur jemaahnya kan, proses jemaatization, jemaah-sasinya kan, begitu luar biasa sekali sehingga ada kita lihat berapa 14, 17, hampir 20 lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, lembaga pendidikan Ma'arif INU, Rabitah Ma'hid Al-Islamiyah, dan fokus-fokusnya berbeda. Ada ekonomi, ada pertanian, kehutanan, lingkungan, ada pada keluarga, sosial pendidikan, ada pada pengkajian, pembangunan sumber daya manusia. Jadi ini semua lembaga ini is a institutionalization of Islam. Is institutionalization Islam. Jadi Islam itu bersifat berjemaah dalam di Nusantara, maka terorganisasi, bukan yang tidak teratur, ya kan. Ini luar biasanya NU ini, meski dilihat bermula daripada satu yang pendekatannya di luar kota, tetapi sudah masuk the next slide, Raji. Sudah ke NU itu malahan menjangkaui luar kota, dari kampung kembali ke kota, malahan sudah international, ya kan. Termasuklah pertanahan NU, masuklah Basul Ma'sain. Saya pun kurang mengerti tentang kesihatan. Jadi luar biasa. It is a form of institutional synergy when you bring together the mission, the human resource, the organization, and the purpose all together in one, and you form a synergy. Ini satu bentuk lagi kuasa transformatif Islam di Nusantara. Jadi justru ini yang membawa transformasi yang luar biasa di Nusantara ini. Go to the next slide. Ini satu lagi organisasi yang saya anggap luar biasa ini ialah Muhammadiyah, ya, jemaah gerakan Muhammadiyah, ya, sebagai satu gerakan Muhammadiyah. Ini satu jemaah yang luar biasa. Tidak ada di Malaysia di mana ada organisasi seperti Muhammadiyah, di mana setiap provinsi di Malaysia bilang negeri, ya, setiap kota besar itu ada saja institusi Muhammadiyah, universitasnya, rumah sakitnya, kan. In fact, Universitas Muhammadiyah itu malahan berkembang dalam ekonomi juga, hingga adanya Tokomu dan Lokmat, dan juga ada bank pengakreditan rakyat syariah. Nah, sangat berkembang, sangat makmur, kan. Jadi ini satu organisasi yang mengambil misi Al-Ma'un itu, bahawa kita tidak cukup berfokus kepada diri kita saja, bukan just spiritual development of self, but also connecting with other spiritual beings, yakni other insans, other human beings in the society, and sharing the kindness, ya. Al-Ma'un meaning kindness, kebaikan yang kecil-kecil itu, kan, kepada semua masyarakat. Jadi memasyarakatkan Islam itu, membawa misi Al-Ma'un itu hinggalah ke rumah sakit, hinggalah ke pendidikan, hinggalah ke ekonomi. Dan ini adalah satu kuasa transformatif yang
yang kita lihat landasan awalnya ialah pendidikan. Ini diperjuangkan lagi oleh Muhammadiyah kan. Muhammadiyah membawa pembaharuan. Dan saya akan sentuh tentang pembaharuan ini juga. Okay? Dalam pendidikan di mana dimasukkan dimensi modern, pendidikan modern justru sangat bersedia apabila negara merdeka itu bisa langsung mengganti ya. Kalau bukan 100% juga 50%, 60%, 70%, 80% daripada pendidikan formal barat itu kan. Jadi ini satu institutional synergy yang luar biasa. Dan kalau di Malaysia nggak ada institusi yang dari rakyat, dari masyarakat, faith based non governmental institution like this. Yang ada di Malaysia ni sering governmental ya. Ada universitas yang seperti ini tapi universitasnya universitas negara kan, dan ada setiap negara ada namanya UiTM itu, dia ada setiap negeri bahagian negeri di Malaysia. And this is something that is part actually of institutional synergy, right? And ini ketiga, saya masuk yang keempat. Sepertinya kuliah saya tidak begitu panjang kali ini. Kuasa transformatif yang keempat ialah ekonomi. The transformative power number 4 is the economy, the economic transformative power. Allah Maha Kaya dan mengurniakan kekayaan. Al-Ghani, Al-Mughni, ya kan? Allah yang Maha Kaya lagi Maha mengurniakan kekayaan itu. Nah, ini sebetulnya bahagian daripada institutional synergy, tetapi saya mau beri fokus yang penting, fokus yang khusus dalam bicara dalam diskusi kita, kerana kuasa ekonomi itu bisa dianggap sebagai satu tanggungjawab moral pemerintah, satu tanggungjawab moral masyarakat, fardu kifayah bisa dibilang gitu ya kan. Tetapi tetap fardu. Kalau kita tidak menjaga kekuatan ekonomi kita, kita bisa hilang maruah sebagai masyarakat. Karena kita makanya dibilang kefakiran itu menghampiri kekufuran gitu kan. Jadi kalau orang yang terlalu membutuhkan uang, membutuhkan rezeki makan itu, imannya juga bisa tergoncang gitu kan. Makanya saya sering bilang bahwa konsep hijrah dalam Islam itu sering dibawa tafsir di luar konsep hijrah, tapi nggak apa-apa. Hijrah dalam Islam itu sebetulnya membawa orang keluar ke satu lingkungan yang mendukung, lingkungan yang kondusif, satu persekitaran sosial yang memberi support. Karena kalau kita lihat perjuangan Rasulullah, sewaktu Rasulullah berhijrah itu, orang-orang yang berhijrah, sahabat-sahabatnya itu iman mereka sudah luar biasa, kan? Bilal, Khabab, Abu Bakar, semua itu iman mereka luar biasa. Jadi Rasulullah bukan suruh, ya kuatkan iman kamu, motivasi, bangun pagi, motivasi. Tidak, Rasulullah kata, kamu semua sudah iman yang kuat, maka kita perlu kuatkan, pertahankan orang-orang yang iman yang kuat itu. Carilah hijrahlah kepada satu tempat yang lebih bagus, lebih mendukung kita. Dan Rasulullah melalui proses penyaringan itu mencari tempat yang bagus untuk hijrah. Jadi maksudnya apa? Kalaulah tekanannya terlalu luar biasa itu kan, itu bisa menggoncang manusia biasa, apalagi manusia seperti kita ini kan. Justru kita masuk ke slide yang seterusnya. Kalau kita lihat the Muslim ekonomi halal dunia ini kan, the transformative power of Muslim economy, Muslim halal economy di dunia sekarang ini. Kalau kita ambil data 2019, 1,9 miliar Muslim di dunia ini, mungkin sudah capai 2 miliar ya kan. Sekitar 1 dari 4 orang berpegang pada keislamannya. Menurut penelitian oleh Dinas Standard, kaum Muslim menghabiskan sekitar 2 triliun pada produk dan layanan halal, dari makanan sampai wisata. Jadi ini adalah satu keluar biasaan, satu dunia, satu alam, satu sektor yang dibangunkan oleh Islam. Kerana Islam memisahkan yang halal dan yang tidak halal, yang membangunkan ekonomi halal. Kan? Untuk pertanian, kaum muslimin menghabiskan sekitar 1,3
1.3 triliun pada produk makanan di 2019. Sekarang mungkin sudah naik dengan adanya GoFood, Gojek apa semua itu mungkin lebih banyak lagi orang makan. Tingkat pertumbuhan tahunan yang berlanjut untuk makanan halal diperkira akan menjadi 3.5% antara 2019 hingga 2024. Dan jadi ekonomi kalau kita ke seterusnya, ini saya lihat ini sebab tu saya di Indonesia ronde pertama mungkin ya, ronde pertama di Indonesia yang saya ke Surabaya dan saya minta masjid pertama saya kunjungi, tempat pertama saya kunjungi itulah Masjid Ampel, dan saya lihat luar biasa ya, Masjid Ampel dan kelilingnya makmur, bersemangat, ekonominya, masyarakatnya, kehidupan di keliling Masjid Sunan Ampel di apa nama ni, kampung Ampel, kampung Arab ya Muzakir bilangnya Pak. Kampung Arab itu luar biasa. Ada tempat belajar bahasa Arabnya kan. Shoppingnya bisa di situ, ada macam-macam lah. Yang saya suka sekali gulai kambing Ampel itu luar biasa. Kalau siapa ke Surabaya, saya rekomendasi ini. Ada 5 makanan yang saya rekomendasi di Surabaya. Ini salah satunya. Keduanya sup buntut Gelora Pancasila, ketiganya sate klopo Madura Ibu Asih, tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita ngobrol lagi itu. Jadi ini berkat kemakmuran ekonomi Islam Muslim yang dibawa dengan kehadirannya Sunan Ampel dengan komunitas Sunan Ampel di situ ya kan. Jadi Islam itu tidak menyuruh kita jadi miskin. Ya, tidak ya. Maksudnya kalau kita zuhud itu harus mengabaikan yang materi, mengabaikan yang tidak, itu bukan. Malahan kita mau, bukan saja kita makmur, kita mau memakmurkan rakan kita, jiran kita, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita juga. Dan dan ini adalah satu legasi, satu peninggalan, satu warisan dari Wali Songo juga ya kan. Dan saya seterusnya, dan ini kita masih bicara tentang institusi ya, slide yang seterusnya. Baik, when we talk about Islam, institutional Islam, we look at how institutional Islam has transformed the society, has transformed us, including Nusantara, especially Nusantara, right? Kalau kita lihat di mana jagohnya kita, ya kan? Kita mungkin kalah di beberapa sektor. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini Indonesia dan Malaysia malahan nombor 1 dalam halal tourism di dunia. Halal tourism di dunia itu kita menang, kita nombor 1 ya, Indonesia dan Malaysia itu kan. Institutional Islam, institutional economic institutions of Islam has transformed the world. Kalau kita lihat halal industri tadi kita sudah cerita itu adalah satu contoh institutional synergy. Nah, malahan kita dijadi tempat rujukan untuk sertifikasi halal kan. China pernah datang ke Malaysia itu meminta supaya logo dan sertifikasi halalnya dibawa ke China kerana orang banyak tidak percaya logo halal China. jadi apa namanya ya, tapi mereka percaya logo halal kita gitu kan. Nah, ya, makanya legitimasi muncul daripada institutional Islam. Institutional, maksudnya institutional Islam itu mengandungi rahmatul alamin di dalamnya, rahmatnya dibawa kepada di luar itu kan. Nah, ini contoh yang bagus Islamic finance. Di Malaysia itu mayoritas nasabah produk-produk financial syariah bukan Muslim. Mayoritasnya adalah non-Muslim, terutama Chinese. Dan Chinese ini bukan beli kacang goreng, bukan beli apa namanya bubur ayam ya, ini produk investasi hidup kan, dan mereka mengerti bahawa ada kebaikan dalam Islamic finance, produk-produk patuh syariah kalau dibilang sini syariah compliant ya, maksudnya Islamic finance itu membawa stabilitas,
kerana ada etikanya, ya kan, ada, dan tidak memain dengan riba, tidak bermain dengan interest, meski interest diambil kira, diperhitungkan, tetapi maksudnya ada stabilitas. Nah, maksudnya dipercayai. Jadi tujuan kita ni tidak semestinya mengislamkan orang, tetapi cukuplah kalau kita menyebarkan rahmat kita kepada orang lain, memajukan masyarakat, membawa kemajuan kepada masyarakat dengan ilmu, dengan rahmat, dengan kebaikan dalam Islam itu. Dan ini kuasa ekonomi Islam. And this is transformative power of Islam in Nusantara. And kalau kita lihat ada foto yang di kanan itu kan ada model-model di situ. Itu model-model fashion Islam. Dan fashion Islam sudah mendunia, saudara-saudari. Itu ada fashion Islam yang kita lihat di bawah itu, apa namanya ni, yang desainernya adalah Anida Hasibuan. Mohon maaf saya kurang kenal kerana saya tidak mengerti sangat apa ni dunia fashion ni, maklumlah cowok tua ni kurang tahu sangat sini. Ya, tapi maksudnya ini New York Fashion Week, and if you look at the major fashion brands, Gucci dan sebagainya sudah menerima Muslim fashion. And what's interesting is that in halal tourism, dalam wisata Islam, sudah ada swimming pool lah, kolam mandi ya, kolam renang, mandi aja ya kan. Orang Malaysia ni kurang pintar bahasanya. Kolam renang, swimming pool ya kan, yang dipisahkan cowok dan ceweknya. Ada orang bilang, kok begitu ni, mau jadi apa ni, Taliban atau apa kan gitu kan. Tetapi di Eropah sudah ada begitu apabila mereka mempraktikkan hari-hari tertentu di mana dipisahkan lelaki dan perempuan itu. Nah, ibu-ibu Eropah, ibu-ibu bule itu kan, juga senang itu masuk kerana mereka juga ada ini takut body shame, yang mungkin saiz mereka begitu langsing sekali, jadi enggak mau tunjuklah kepada orang lain kan. Ibu-ibu itu kan, nenek-nenek itu mau juga renang mereka, dan banyak yang berwisata itu yang punya wang itu sudah tua sebetulnya kan, bukan 23 masih lagi di universitas, yang masuknya 43, 50 kan. Mereka itu dah dekat pensiun itu, berjalan-jalan mereka itu kan. Dan mereka itu maklumlah kan, bukan saja ceweknya, cowoknya juga lebih kurang sama lah kan. Jadi so it gives them that space, freedom, and that is created by halal tourism concept. Yeah. So kita memberi satu alternatif, realitas alternatif, economic transformative power of Islam itu luar biasa kan. Bukan saya maksudnya harus menjadi Taliban apa gitu, bukan ya, bukan saya menganjur, saya mau kita seperti Nusantara juga ya kan. Jangan kita jadi Taliban pula gitu kan. Enggak mau gitu. That's not our model kan. Dan saya bilang gini, mengapa saya angkat ini sebagai satu kuasa transformatif yang luar biasa? Saya ingat kalau kita bergabung, bersinergi, kalau lihat tulisan saya di situ, bergabung, bersinergi Indonesia, Malaysia, Brunei, adik kita yang kaya, yang selalu berdiam di sudut sana itu, selatan Filipina, selatan Thailand, mungkin juga Singapura, populasi kita lebih pada 350 juta, malahan bisa lebih pada itu mengatasi Amerika Serikat. Dan apabila kita naikkan standard kita yang tinggi, kita membawa manfaat kepada bumi manusia ini kan, beretika dan dipercayai, maka itulah dimaksudkan rahmatan lil alamin itu kan. When we bring the benefits, the goodness, the kindness, the beauty of Islam towards mankind, towards humanity, and that is where the power of Islam is seen, the beauty of Islam is seen, right? Dan ini sudah lebih terselah dengan ekonomi. Oh, by the way, foto yang saya tunjuk di sebelah kiri itu, foto itu kan, tadi kan saya tunjuk Agung Malaysia, itu Agung yang pertama sudah wafat, sudah meninggal. Kalau bahasa di sini sudah mangkat ya, kalau raja kalau mangkat. Itu foto yang sama, beliaulah yang ada dalam ringgit Malaysia. RM1 pada fotonya, RM10 pada, RM100 pada, RM1,000, RM1,000 dulu ada, sekarang sudah nggak ada, RM100 ada. Ya, tidak berubah, tetap sama gitu. Dan ternyata kemarin saya ada FGD sama UI, orang Minang nih kan. Orang Minang itu kan
orang Padang kan pandai dagang gitu kan. Mereka juga memiliki bank-bank. Di antara pemilik bank di Malaysia itu ada orang Minang gitu. Dan keturunan ini jadi apa namanya ini mungkin ada berkatnya juga kan, berkatnya gitu kan. Baik, dan seterusnya kalau kita lihat di Malaysia sebagai satu contoh lagi, the next slide-nya. Jadi saya bilang itu di bawah Nusantara itu adalah satu raksasa ekonomi halalan Thaiban yang global yang mungkin masih tidur, yang belum bangun sepenuhnya itu. Malaysia Halal Industry Report 2020, Malaysia memegang rank nombor 1 ya di selama kalau nggak salah 8 tahun berturut-turut. Ekspor tu 30.5 billion. Ini tapi ini dalam ringgit ya. Mungkin kalau billion itu triliun lah. Triliun ya. Jadi kalau 30 tu kalau kali 3,5 100 triliun mungkin. 100 triliun lah, kurang lebih gitu. Train personnel dan investasi, dan Malaysia itu kecil, saudara-saudari ya. Indonesia itu 10 kali lipat besar daripada Indonesia itu kan. Indonesia itu hampir 300 juta, 280 juta itu. Malaysia itu sekitar 30 juta ya, kurang lebihnya gitu. Jadi kecil saja. Jadi saya sering bilang, wahai saudaraku Nusantara Indonesia tuh, bangunlah, kalaulah bayar uang PNS saja 10% saja kepada Muslim Islamic Finance, itu akan mengubah ekonomi Islamic financing di Indonesia, malahan mengubah kekuatan Indonesia sebagai satu kuasa ekonomi Muslim. Itu luar biasa Indonesia itu. If you say all PNS belinya harus busana, bukan semua 100%, 10% sudah cukup. Busana Muslim. Oh, busana Islam di Indonesia itu akan meledak menjadi satu kuasa dunia, kuasa global dunia itu. Karena Indonesia itu hampir 300 juta saudara-saudari sekalian. Seperti China kan, ini mendekati China. Jadi kita gunakan kuasa populasi untuk mengembangkan keindahan, kehebatan, nikmat, rahmat Islam itu kan. Oh, nah ada contoh yang bagus ini. The next slide, Rajesh. Ini kan keempat yang hampir-hampir. Keempat, ini visi yang bagus dari pemerintah Indonesia. Ini adalah Modern Halal Valley terbesar di Asia Tenggara. Terletaknya di Banten. Ya, 500 hektar. Is also known as the Halal Green Valley. Itu pintar, bijak sana sekali pemerintah dengan kebijakan ini. Dan ini akan membantu membangunkan green halal industry. Green industry sudah ada, green halal industry belum ada sehebat ini lagi. Jadi kalaulah dibangunkan ini 500 hektar, dan bukan di sini saja, ada di kalau nggak salah di Sidoarjo ada lagi satu, dan satu lagi di mana saya kurang pasti. Ada 3 di Indonesia ya, di Aceh mungkin ya, saya kurang pasti. Dan ini satu kuasa yang besar. Dan maka saya kata misi ekonomi Islam, saya tulis di sana, misi ekonomi Islam halalan Thaiban, berbagi rahmat sesama umat sejagat untuk membawa kemajuan holistik dan tingkatkan kerohanian kita itu. Jadi dan kita akan jadi raksasa halalan Thaiban global. Ini sudah ada jejak-jejak awalnya, sudah ada lahannya 500 hektar ini. Luar biasa nih kan. I'm sorry, Mr. Muhammad Rifani, the time is up. All right. So I'm sorry to interrupt you. Can I finish with one more slide? Yes. Okay. All right, Raji. One more slide. I will skip this slide. I will skip the next slide. And go to the next slide. Go to the next slide. Go to the next slide. Baik. The last slide, right? The last slide is kuasa transformatif yang kelima. Kan saya kata 4+1 itu ialah pembaruan. Jadi kalau kita sekarang sudah masuk, orang selalu bilang industri revolusi keempat, sebetulnya kita sudah industri revolusi kelima. Apakah industri revolusi kelima itu ialah convergence, penggabungan elektronik, komputer, mechanical, biological, dan spiritual. Jadi sekarang ini orang mencari pembaharuan baru, dan dalam revolusi 5.0 ini, religion will come back to lead science. Jadi kalau kita lihat, kita tanya apakah pembaharuan baru dan ekonomi, jawabnya halalan Thaiban. Bukan halal saja, tetapi Thaiban. Itu bisa kita bincangkan.
Apakah pembaruan yang kita ini untuk kita memikirkan kan pemerintah dan politik, mungkin kita harus memikirkan peran ulama dan umara, di mana sintesis ulama dan umara itu. Apakah dalam social science, kami sempat menulis buku itu Islamic Social Science Research Methodology, dipublikasikan di UMN. Harus memikirkan apakah metodologi Islamic Social Science, bagaimana itu. Kami juga menulis satu buku tentang CSR Islam, ya, bagaimana memperbaharui organisasi bisnes Islam. Dan dalam tarikat, ini Hamka pernah bilang ini, ya, Hamka bilang dia sangat menghormati satu tarikat, ya, dan kerana tarikat ini adalah pembaharuan dalam Sufism, tanpa rabitah, tanpa guru, tanpa menjadikan makam kuburan tempat ibadah, ya kan. Dan ini adalah tarikat Sanusiah, juga dikenali sebagai tarikat Muhammadiyah. Dan kalau kita lihat Buya Hamka sebelum beliau meninggal, ya kan, walaupun beliau sangat terlibat dalam Muhammadiyah, 1-2 minggu sebelum itu beliau juga berbaiat untuk tarikat Naqsyabandiyah, ya. Dan Naqsyabandiyah kebetulan kakek saya itu, buyut saya itu yang di foto itu adalah guru Naqsyabandiyah, tarikat Naqsyabandiyah. Tapi Naqsyabandiyah sewaktu itu membawa pembaharuan, tidak lagi ada suluk karena ada pandangan-pandangan tertentu. Maka kita harus berfikir juga bagaimana pula dengan tarikat. Apa itu pembaharuan dalam tarikat? Apa itu pembaharuan dalam spiritualitas? Baiklah, saya tangguh dulu slide, next slide. Thank you very much. Sila datang ke USM, sila datang ke Pulau Pinang dan kunjungi kami di sini. Sekian, terima kasih. Okay, give applause to Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami. Thanks for the great material you've given and presented on this seminar. And then I will give the brief summary. And for transformative powers of Islam in Nusantara, first is pendidikan, our education. The second one is kerohanian, our spirituality. And the third is jemaahisasi. And the fourth is economy. And the last one is pembaruan. And now we will more to the question and answer session. If you have any question to Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami, please enter your question in chat box. Oke, ini udah ada satu penanya. Pertanyaan dari Ade Sopian. Bagaimana cara membangkitkan minat membaca umat muslim di era digital ini seperti yang disebutkan barusan, Pak? Ya, bagaimana ya? Langsung jawab ya. Langsung jawab. Saya juga ada pertanyaannya sama juga sebetulnya. Pandangan saya. Kalau kita nonton filem Ready Player One, nonton nggak? Pernah nonton nggak film itu? Ready Player One itu ada augmented reality, dia masuk, dia jadi game yang mereka semua jadi terobsesi, terpaku dengan game ini semua, kurang lebih seperti kita tapi lebih canggih waktu itu. Dan pada akhirnya ialah yang hero itu menang. Dan akhirnya salah satu kebijakan yang diambil, one of the policies that being made by this hero that actually took over from the villain, he ruled, and he's a gamer, right? He ruled that there must be one day without connectivity to internet, right? So there must be that quiet hour. There must be that human non-connected hour to the internet, right? Jadi itu mungkin ekstrim, mungkin 1 or 2 days mungkin. Saya sih tidak pasti. Tapi mungkinkah satu kebijakan yang bagus ialah untuk meletakkan, memaksa ya waktu-waktu tertentu dalam sehari di mana kita tiadakan
internet connection itu orang seperti gila, mana nggak ada, mana itu seperti mati itu juga. Nah, kalau pohon-pohon kita tebang, potong-potong nggak apa-apa, karena pohon itu mengeluarkan oksigen saja. Yang kita mau wifi, kan? Wifi nggak ada, kita panik. Pohon-pohon nggak ada apa, nggak apa-apa gitu kan, ya nggak apa-apa. What you want is wifi, mana wifi, mana kita cari wifi, data tidak cukup gitu kan. So I think dari sisi menjawabnya secara legal ataupun dari aturan, if you come up with a policy, I think it'd be good to institute such a policy. 1 hour, 2 hour, 4 hours, half day, 1 day off from the internet, right? And what happens is those with internet addiction, right, will feel gitu kan. Tetapi lama kelamaan itu ialah shock therapy, kaget, kejutan itu kan. Lama-lama akan terlepas itu. Itu kalau mempunyai kuasa kan melaksanakan kebijakan itu. If you have the power to do that. Now, if you do not have the power to do that, if you yourself want to do it, right, then you got to do hijrah. Hijrah bagaimana? Menghijrahlah daripada HP kita ini, hijrahlah ini HP saya. Hijrah pada HP kita, hijrah pada laptop kita, hijrah cari tempat yang mana tidak ada device di gadget tersebut. Contohnya kalau kita mau fokus kepada assignment kita, kerja universitas kita mau membaca, pergilah kepada satu pojok, yang mana pojok itu tujuannya untuk membaca saja, atau satu kafe yang kita fokus untuk membaca, atau di bawah pohon fokusnya membaca ya. Dan ini adalah satu praktik yang sama untuk menulis. Seringnya kalau dahulu orang-orang ulama baik, penulis-penulis J.K. Rowling yang menulis Lord of the Rings ya. Sulupkan diri mereka, menyendirikan ke satu tempat untuk menulis kan. Jadi kita memisah hijrah, konsep hijrah itu konsep penting. Dan fikirkan begini, one place, one purpose. One place, one purpose. Jadi kalau kita duduk di situ, sudah biasa ada laptop, itu bukan tempatnya. Karena kita sudah mengkondisikan diri kita, otak kita, emosi kita untuk berinteraksi dengan laptop atau phone atau tablet atau apa gitu. Jadi cari satu tempat yang baru atau satu tempat yang tidak ada connectivity-nya begitu. Mungkin dalam masjid, kan. Tapi saya tengok kadang-kadang dalam solat Jumaat ada juga yang gini kan. Oh, khutbah ni dia lagi cepat lagi, ada itu. Kan. Saya juga kadang-kadang tumpang lihat juga apa itu. Sempat. Makanya bagaimana saya mau tahu kalau nggak lihat kan gitu kan. Ya kan kita kan social scientist, right? Ilmuwan sosial kan. Jadi saya ingat menjawab lah ya, aturan atau berpindah satu tempat ataupun kita hilangkan, jauhkan pada apa kita dari diri kita itu. Dan dari situ pegang buku itu kembali. Dan saya ingat memang betul kita ini sudah lama terpisah dari buku dan jarang kita membaca lagi kan. Tapi kalau kita tanya hal-hal yang lain, kalau kita jadi dosen itu bisa memaksa lah mahasiswa untuk baca buku, bisa kan. Ada cara-cara yang lain lah, tapi itu kuliah yang berbeda lagi loh. Itu pedagogi itu kan. Saya ingat itu dulu ya, bisakah? Is that fine? Is it fine? Okay, thanks for the answer. Untuk Bu Herdita Amelia, you raise your hand. You want to ask something? Please. Okay, thank you, moderator. I want to ask question, Mr. Muhammad Rifan, Prof. Saya Ibu Herdita, dosen di STIS Mitra Karya Bekasi, Universitas Terbuka dan STAI PTDI Jakarta. Profesor, saya tadi menyimak dari penjelasannya sangat menarik sekali. Kebetulan di Mitra Karya Bekasi saya sebagai dosen ekonomi syariah. Yang mau saya tanyakan begini, Prof. Ada 2 pertanyaan.
dari penjelasan yang Profesor sampaikan tadi, ini tentang kebangkitan ekonomi Islam, itu menurut saya sangat luar biasa, apalagi fakta-faktanya tadi Profesor menyampaikan ternyata di Malaysia saja ternyata customer-nya itu dari non-Muslim ya Prof ya, seperti itu, sehingga ekonomi Islam itu ternyata saat ini menjadi tren ya, tidak hanya mungkin di Indonesia tapi juga di berbagai negara seperti itu. Nah, begini Prof, ekonomi di Indonesia ya. Ekonomi di Indonesia ini kan bisa dikatakan ekonomi kapitalisme ini sudah mulai goyang begitu ya Prof ya, dan banyak perusahaan-perusahaan raksasa juga mulai kolaps seperti itu, sehingga menurut Profesor sendiri tadi sempat menyampaikan tentang konsep hijrah begitu. Nah, yang mau saya tanyakan, apalagi utang Indonesia ini terakhir kalau kita update data itu sampai 6.000 sekian triliun begitu Prof. Itu hanya kita membayar bunganya saja itu sampai 300 berapa triliun begitu ya. Kalau saya ini kan sangat ironis begitu ya Prof ya. Kita melihat seperti itu. Nah, konsep hijrah yang dimaksud itu seperti apa ya Prof? Mungkin kalau kita terapkan misalnya sampai ke konstitusi misalnya, konsep hijrah pada ekonomi Islam kepada ekonomi kapitalisme menuju ekonomi Islam begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kenapa saya bertanya begitu? Karena saya melihat di sekitar masyarakat, apalagi di era pandemi ini, struktural begitu, Prof. Begitu. Jadi saya sangat tertarik sekali mendengar jawaban Profesor. Dan yang kedua, kita sebagai dosen, Prof, bagaimana kita mampu, menurut Profesor mungkin berbagi insight, ya, kita sebagai dosen bagaimana mampu untuk menggerakkan mahasiswa kita, sebagaimana mahasiswa itu sebagai leader of change, sehingga mahasiswa itu mampu memberikan dampak besar terhadap masyarakat seperti itu. Karena kadang kita lihat mahasiswa ini hanya sebatas namanya saja begitu, Prof. Tapi kalau kita lihat perannya itu mereka mungkin ya masih asyik dengan misalnya sekarang dengan yang fun begitu ya, padahal peran atau nama mahasiswa ini harusnya memberikan kontribusi yang besar begitu, khususnya untuk masyarakat yang ada di sekitar ya Prof, mungkin dalam bidang ekonomi. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Profesor atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudari Mbak Haridita ya, apa namanya nih? Terima kasih banyak, itu pertanyaan yang sangat penting itu. Ada dua pertanyaan kalau saya bisa ingat kembali tentang ekonomi kapitalis menghadapi masalah sekarang dan bagaimana kita mau berhijrah. Kan, saya ingat ada beberapa lapisan penghijrahan yang bisa dilakukan. Satu yang saya bilang tadi, jadi lapisan ada di tahap negara, bisa di tahap regional, malahan lokal, dan juga organisasi dan juga keluarga gitu kan. Kalau di tahapan negara itu yang saya bilang tadi, kalau contohnya kalau kita bayar gaji PNS, kalau bukan semuanya 100% kita bayar lewat bank muamalah, bank bank syariah mandiri ke apa kan, 10% sudah cukup gitu kan. Jadi enggak perlu terlalu yang kita takut itu terlalu dramatik, radikal kan. Bermula sedikit-sedikit sudah cukup itu kan. Seperti juga green products, kalau kita mau produk-produk kertas recycle ya, kita bisa bermula dengan 5%, 10%, 15%. Kita sudah cukup membangunkan ekonomi daur ulang kertas, contohnya gitulah. Jadi itu di tahapan negara kan. Saya pernah lihat dalam penelitian CSR saya, Corporate Social Responsibility, perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan saya di Swedia. Di Swedia ada malahan ini satu sertifikasi yang ada di dunia. Sertifikasinya yang nama Fair Trade, perdagangan adil, ya kan. Jadi perdagangan adil ini sertifikasi ada logonya. Jadi logonya diletakkan di botol-botol aqua, bukan inilah, ini botol untuk semprot sanitasi kan. Ada fair trade. Jadi fair trade ini maksudnya minuman aqua atau minuman atau makanan
yang dibeli secara adil untuk si pengeluar, yakni petani ataupun pesawah ataupun nelayan hinggalah pembeli. Jadi perdagangannya itu chain rantaian jual beli itu dari hulu ke hilir itu adil, ada sertifikasi ini dalam CSR. Dan kebijakan yang diambil oleh kota, kota bukan negara, bukan provinsi, tetapi kota. Dia bilang 10% of your purchase from your store must be fair trade certified. 10% yang dibeli oleh setiap toko haruslah mempunyai sertifikasi sedemikian. Jadi itu kebijakan yang bisa diambil oleh kota. Kota bisa keluarkan kebijakan. Saya enggak tahu kalau undang-undang di Indonesia bagaimana kota mempunyai kuasa begitu atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi itu satu contoh lah, kan. Atau di tahap organisasi pembisnes sendiri. Pembisnes bisa bilang kami mempunyai produk-produk halalan Toiban, bukan halal je, Toib ya. Dan kalau mau itu bisa lihat YouTube saya tentang halalan Toiban. Ada, silakan. Nusantara Wakaf Ilmu YouTube. Nusantara.wakaf ada halalan Toiban. Kita bisa mempromosikan bahawa saya satu organisasi membeli barangan halalan Toiban. Apa maksud Toiban? Saya Toib dan arti kata membeli barangan-barangan lokal dari kampung lokal, contohnya. Toibnya membantu orang lokal. Jadi itu contoh di mana kita memulangkan kekayaan, berbagi kekayaan bukan dengan golongan kapitalis lagi, tetapi kepada golongan-golongan pengeluar lokal. Jadi kita mengeluarkan kebijakan di tahap organisasi kita sendiri. Jadi akhirnya mungkin bermula dengan satu organisasi, tetapi mungkin bisa bergabungan dua, bisa bergabungan tiga. Lihat apa namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah kan di Ponorogo itu kan Lokmat itu luar biasa, ada 15 cabang kalau nggak salah Mas Zakir ya. 15 cabang itu kan kalau luar biasa kan. Sekarang ini Muhammadiyah pula ada rumah sakitnya sudah bergabung tuh cara pembelian alat-alatan itu. Dan kemudian dibangunkan lagi industri yang membuat produk-produk perawatan itu kan. Itu lama kelamaan kita mengubah ekonomi itu. Jadi kalaulah rumah juga kita bisa begitu juga. Kita bermula dengan kita sendiri. Kalaulah kita tidak bisa membuat secara 100%, kita bermula dengan 1%, 2%, 5%, 10% gitu kan. Tetapi kita mendidik diri kita juga mendidik anak-anak. Jadi mendidik anak-anak kadang-kadang agak sukar itu, saya sangat tahu itu. Tapi kita bermula lah gitu. Jadi tapi saya ingat kan Indonesia itu luar biasa, raksasa yang belum lagi bangun. Apabila Indonesia bangun sebagai satu raksasa itu, jatuhlah satu dunia itu, gugat satu dunia itu kan. Itu luar biasa itu kan. Makanya if Indonesia were to change 10, 20, 30% towards Muslim economy, oh my God, right? Gentar kapitalis itu kan. Mereka takut itu kan. Jadi kalau mau masuk ke dunia kami, ikutlah aturan kami, gitu kan. Jadi that is cara berubah. Saya ingatlah pandangan saya ya. Jadi berubah sedikit. Kalau bisa berubah banyak itu belahan lebih bagus lah. Kalau tidak berubah sedikit dan bergabung dengan teman-teman sebaya kita, teman-teman setara kita. Kalau kita satu keluarga, bergabung dengan satu keluarga yang lain. Kalau kita satu organisasi, bergabung dengan satu organisasi yang lain. Kita satu kota, bergabung dengan satu kota yang lain gitu. Satu negara, bergabung dengan satu negara yang lain gitu kan. Dan kalau mahasiswa melahirkan mahasiswa change agent, what do you call it? What do you call it now? Leaders of change, leaders of change. Saya sekarang tidak lagi mengajar S1. Dahulu ya saya di FISIP, saya pernah mengajar S1 dan satu kursus subjek yang ajar saya itu ialah assignment I give to them is to change the world, mengubah dunia. Dan saya bilang mudah, take one single issue. Contohnya musala yang bersih, right? Pergi ke mall-mall atau pergi ke tempat-tempat publik, tempat bensin, tempat gas station apa ya bilangnya? Pom bensin. Nah, pom bensin ambil foto-foto, kemudian kita letak. Contohnya itu satu isu lah, musala yang bersih kan. Nah, foto-foto, kemudian kita masuk dalam blog, kita kasih ranking 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star kan.
Itu dan kita kasih ranking, kita kasih. Nah, ini ranking Anda. Jadi mereka menggunakan cyberspace untuk mengubah kondisi realitas di luar. Bisa fasilitas musola, bisa fasilitas difabel, access to the mall, kan aksesibilitas apa istilahnya? Akses ke mall, adakah RAM-nya sudah cukup kah, tidak cukup, akses ke perpustakaan boleh bisa masuk nggak, mau naik tingkat 1, lantai 1, lantai 2, bagaimana? Ini semua bisa diambil sebagai satu contoh dalam KKN dan mereka bisa berlomba KKN mereka. Siapa yang ada blog ataupun YouTube atau apa saja, TikTok kah, Discord kalau mereka gamers, right? Dan and make changing the world a mission in the assignment. Jadi mereka harus, itu saya selalu katakan. Kan seorang mahasiswa saya itu kerjanya di interview dengan Astro itu channel seperti Metro TV, TV One gitulah. Karena dia cewek seorang aja bisa mengubah kondisi sesuatu kondisi lah. Saya ingat itu satu contoh, yang mungkin ada cara-cara yang lain. Tapi yang saya pernah coba dan alhamdulillah bukan 100% sukses, tapi banyaklah hasil-hasil yang termasuklah bisnya, bus, taksi, apa juga bisa difikirkan ya. Selokan ya. Kalau di sini Pare. Ya begitu dulu ya. Ya, jazakallah khair. Barakallah, terima kasih. Okay, the last question is from Kismun Tofia. Apakah jejak Wali Songo di luar wilayah Indonesia, Malaysia dan sekitarnya atau Asia Tenggara saat ini berkembang pesat seperti di Indonesia dalam berbagai aspek, baik itu sosial budaya, ekonomi maupun agama? Jika iya, bagaimana strategi merawat jejak Wali Songo di sana, Syekh? Mohon penjelasannya. Oh, maaf, saya kurang ngerti maksud pertanyaannya itu bagaimana tuh? Seperti apakah jejak-jejak Wali Songo itu ada di luar Indonesia? Oke. Tapi saya bukan Wali Songo. Ya. Lama. Nah, salah satu sebab saya meminta untuk agak berat saya untuk mengambil judul Wali Songo itu karena salah satunya ada banyak teori tentang Wali Songo ini kan. Nah, salah satu teorinya ialah Wali Songo itu juga datang dari Champa, Kelantan. Ya, dia itu di bagian dari Malaysia itu dan ada negeri yang namanya Kelantan. Kelantan itu Wali Songo itu pergi ke Gresik kalau nggak salah ya. Dan Klaten adalah sebuah negara di bukan pinggir lah, itu orang Kelantan marah pula saya itu. di utara Malaysia, di sekadar pojok sedikit itu, yang ada wayang kulit. Johor nggak ada, selatan nggak ada, di atas sedikit nggak ada. Tiba-tiba di sana ada wayang kulit itu kan. Aneh tuh kami. Kenapa kalau ikut evolusi budaya, dia harus daripada bawah sampai ke atas. Nih dia nggak ada, yang bawah tidak. Kelantan ada. Dan kalau kita lihat Gresik adalah sebuah masjid yang ada di Patani. Patani ialah dahulunya sebelum ada Malaysia Indonesia, bahagian dari satu empire yang sama di utara itu ya, dan itu empire Champa juga. Kemudian banyak empire Islam selepas itu ya. Jadi ada dibilangnya ada masjid Gresik di situ yang katanya ada datang dari sana ke Klaten gitu kan. Nah, jadi itu salah satu cerita dan itu cerita diangkat itu. Dan kalau saya bisa Rajih, can you share the slide again? Slide yang selepas ini di bawah lagi. Indo. Oke. Saya sudah memprediksi apa istilah Jawanya jadi Rendo. Pribon. Different, bukan prediksi ya. Ini kan salah silsilah ini kan, Wali Songo dan Kesultanan Kelantan. Itunya. Itu. Tapi saya belum lagi meneliti hal ini dengan mendalam, jadi saya tidak tahu
bagaimana, tapi saya sudah dengar ini sudah banyak kali. Dan banyak fakta-fakta dia sepertinya mendukung ke arah ini. Jadi kita ni bahagian dari sama ada ke pemerintah ataupun Wali Songo, keluarga Wali Songo gitulah. Baik Indonesia, Malaysia. Sebelum itu belum Indonesia, Malaysia lagi kan? There is no successor from Johor. Yeah. Directly from the Kersey and De Jong, yes. Yes. The closest one, right? Yeah. Makanya dan ini adalah satu Patani itu selatan Thailand by the way ya. Patani selatan Thailand itu dan kalau lihatlah itu ada Gresik-nya, ada Patani, Filipina, Brunei-nya ada juga. Kamboja itu Kamboja. Jadi ada yang kalau kita ke Thailand, Vietnam ya, kalau kita mau cari makanan karena susah kita cari di sini orang Campa Melayu nih. Jadi kenapa ada Melayu di Campa gitu kan? Jadi kan istilah Melayu yang dulu, Melayu Nusantara dulu istilah kan Melayu itu seperti juga Syekh Yusuf Makassari. Jadi yang ada di yang dibuang oleh Belanda ke Banten, kemudian ke Sri Lanka, kemudian ke Afrika Selatan itu, beliau juga dikenali dia membuka komunitas yang namanya the Cape Malays, Melayu juga. Jadi istilah Melayu itu Melayu rumpun Melayu itu kan. Makanya kalau kita di Vietnam, kalau kita mau makan yang halal itu cari makanan Melayu Campa itu kan. Dan itu ada satu empire yang lama gitu juga, empire Islam. Jadi ini ada kaitannya dan ini salah satu silsilah, ada satu silsilah yang beda lagi, ada banyak lagi yang menggabungkan, malah menggabung kita semua sekali dalam satu itu. Jadi Brunei, Filipina, Patani, Thailand lah, Malaysia kemudiannya tuh dan Indonesia itu menarik kalau mau cerita tentang inilah tapi saya tidak mendalami dengan cukup, makanya Delhi. Mongol, possibly, yes. Kubra kan tarikat yang Kubra Syiah tu yang tarikatnya tu. Maka ni saya ingat ini yang menarik tentang sekarang ni dan ada kaitannya juga dengan Aceh Merah Silu tu, Merah Siru itu. Itu ada kaitannya juga itu. Jadi ini dari kelompok-kelompok kebangkitan Islam di Nusantara ini sering bicara tentang hal ini. Jadi Wali Songo itu dikaitkan dengan kebangkitan Islam, dengan kebangkitan silsilah keturunan Wali Songo, dengan persaudaraan Nusantara yang maksudnya kita bukan identitas negara tetap penting, bukan saya suruh bubarkan negara, maksudnya negara tetap penting, tetapi kita ini dulu satu keluarga kan. Sebelum adanya penjajah datang perampok memecahkan kita dulu, we are one, they divided us. Maka ini kalau mau tahu tentang narasi, salah satu narasi di Malaysia ini adalah salah satu narasinya, bahawa kebangkitan Islam itu adalah satu kebangkitan yang datangnya dari Wali Songo dan ada kaitannya dengan Rasulullah SAW nanti, kerana ada kaitan dengan ahli bait dan datangnya dari Sayyidina Ali. Ada lagi yang saya ditunjuk nih kan. Dan ini kalau sharingnya datang dari abang saya. Ini pintarnya abang saya itu. I have friend using name Wan. Wan, yes, Wan. Wan itu kayak Raden lah. We have one student Wan juga. Wan juga, Raden. Baik, saya you can stop sharing maybe, ya. And there are research on this one, and salah silah ini juga menarik. Apabila saya baca kerana terpaksa kerana membuat kuliah ni kan, tapi baguslah ini maknanya Tuhan sudah mentakdirkan untuk saya menemui ilmu ini lagi. Baik, saya begitu dulu ya, kalau bisa. Okey kah? Okay. Thanks for the participant who gave a good question to the Professor Dr. Muhammad Rifani, and thanks for the answer.
Sadly, due to the time, we must end the question and answer session right now. Again, thank you very much, Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami, for your valuable time and knowledge. And also thank you for the attendees who spare their time for joining the webinar. Apabila ada salah kata atau kesilapan, mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Thank you, Professor Dr. Muhammad Rifani Bustami, for giving us such an informative and interesting presentation, and Mr. Ahmad Irsyad Hidayatullah for moderating this excellent webinar, and for all the participants for very active participation. Hopefully, this webinar will be beneficial for everybody. And before we close this agenda, let's take a picture together for documentation. And please, to all participations, please turn on your camera. Okay, to all the participations, please turn on your camera. Yep. Operator, get ready. Yep, I'm counting. 1, 2, 3. Yep. Keep smiling. Next slide, please. 1, 2, 3. Okay. The next slide. Keep smiling. 1, 2, 3. Yeah. Okay. Okay, ladies and gentlemen, finally, from the deepest of my heart, as a commit and your master of ceremony, I do apologize for my mistakes in presenting this event. Thank you very much for all your kind attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Bustami, terima kasih banyak. Matur nuwun sangat Prof. Bustami. Barakallah, sehat selalu. Oh, sami-sami. Sami-sami. Matur nuwun dari saya juga. Matur nuwun. Kalau jenuhun jadi Sunda pula nih. Oke, terima kasih. Pak Kamarudin juga ada di sini. Terima kasih datang nih. Ya, makasih. Ya. Senang sampai ketemu lagi ya. Masih di Natuna ya? Masih di Natuna Pak Bustami. Ya.